menggambarkan berita-berita informasi yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita informasi pagi ini mengenai pola dan faktor-faktor interaksi di kota. Saya ingin bertanya, di sini saya bisa membahas saya akan membahas faktor yang kedua pada pola dan faktor-faktor interaksi di kota mengenai kesempatan untuk saya berinvestasi. Saya ingin bertanya sama Mbak, boleh? Bagaimana cara menjaga keberlanjutan saling melengkapi dalam masyarakat kota? Baik, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi lokal. Contohnya, mendukung dan mempromosikan bisnis lokal koperasi atau kelompok usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah cara lain untuk menciptakan keberlanjutan dan saling melengkapi dalam masyarakat kota. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Selamat siang. Ya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Di sini dengan siapa saya bicara? Heksa Fauzia. Baik, dengan Mbak Heksa, saya ingin bertanya tentang pola dan faktor-faktor interaksi di kota. Yang pertama mengenai saling melengkapi, boleh? Nah, bagaimana interaksi antara masyarakat kota dapat saling melengkapi dalam hal ekonomi? Apakah terdapat peluang kerjasama atau interaksi sektor ekonomi antara keduanya? Ada peluang termasuk melalui masyarakat konsumen karena masyarakat kota seringkali menjadi pasar yang potensial bagi produk atau jasa yang dihasilkan. Bisa dengan melakukan pemasaran dan promosi, masyarakat kota memiliki akses yang luas terhadap teknologi dan media. Oh, makasih jawabannya. Sama-sama. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ingin bertanya kepada Mbaknya. Saya bersama Mbak siapa? Nama saya Febri Sari. Saya akan membahas faktor yang kedua pada pola dan faktor-faktor interaksi di kota mengenai kesempatan untuk saling berintervensi. Saya ingin bertanya, bagaimana warga kota dapat berintervensi dalam pengembangan transportasi umum yang efisien dan berlanjutan di kota Anda? Dengan partisipasi dalam perencanaan transportasi, warga kota dapat aktif dalam proses perencanaan transportasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Selain itu, ada juga penekanan pada sistem transportasi publik yang baik, yaitu warga kota dapat mendorong pemerintah kota untuk menyediakan sistem transportasi publik yang baik, termasuk jaringan bus, kereta bawah tanah, dan sistem transportasi lainnya. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya dan jawabannya. Permisi, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ingin bertanya. Nah, terakhir bersama Mbak siapa? Nasbadi Sandra. Nah, di sini saya akan membahas faktor yang ketiga pada pola dan faktor-faktor interaksi di kota mengenai kemudahan pemindahan dalam ruang. Nah, di sini saya akan bertanya, nah bagaimana sih transportasi umum di kota ini berkontribusi terhadap kemudahan pemindahan dalam ruang masyarakat? Pada dasarnya, transportasi umum membantu masyarakat untuk berpindah tempat dengan cara yang lebih murah, efisien, dan aman. Transportasi umum juga memberikan kemudahan aksesibilitas dengan memastikan yang lebih baik bagi semua warga kota. Selain itu juga bisa memperluas konektivitas dengan menghubungkan sebagian bagian kota, termasuk daerah pedesaan dan area perumahan yang terpencil dari pusat kota dan perbelanjaan. Selain itu juga kita bisa menggunakan mobilitas yang ramah lingkungan seperti menggunakan transportasi umum agar mengurangi kemacetan di jalan raya kota ini. Terima kasih Mbak atas waktunya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa dengan saya Nina Ika Cahyanti dalam acara seputar wawancara oleh para petani di Desa Barbar mengenai pola dan faktor-faktor interaksi di desa. Untuk menggambarkan berita-berita informasi yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita informasi pagi ini. Saya Eko Terbangka Eko. Baik, dengan Mas Eko, saya ingin bertanya tentang pola dan faktor-faktor interaksi di
desa mengenai saling melengkapi. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam saling melengkapi di masyarakat desa? Ya, yang pertama dengan kita harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti tentang manfaat dan pentingnya bekerja sama dalam membantu desa. Yang kedua, diskusi dan pertemuan. Adakan diskusi dan pertemuan terbuka untuk membahas ide dan rancangan bersama. Biarkan setiap orang memberikan masukannya. Yang ketiga, buat rencana bersama. Bersama-sama buat rencana kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama untuk memperbaiki desa. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat Mas Eko. Ya, sama. Selanjutnya di sini saya bersama siapa? Arjuna Novembrano Hakim. Baik, Mas Arjuna, saya ingin bertanya tentang pola dan faktor-faktor interaksi di desa mengenai saling melengkapi. Apakah ada tantangan atau hambatan utama dalam upaya membangun saling melengkapi di masyarakat desa? Bagaimana cara mengatasinya? Ada contohnya, tantangan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, cara mengatasinya dengan perlunya. Upaya untuk mengelola sumber daya yang secara efisien dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Ya, terima kasih. Di sini dengan siapa saya berbicara? Dengan Angga Ramadana. Baik, dengan Mas Angga saya ingin bertanya tentang pola dan faktor-faktor interaksi di desa mengenai kesempatan untuk saling berintervensi. Bagaimana warga desa dapat saling berintervensi dalam pemeliharaan lingkungan seperti pengelolaan sampah atau konservasi sumber daya alam? Dengan melakukan program pemilihan dan pengelolaan sampah, warga desa dapat mengadopsi program pemilihan dan pengelolaan sampah yang efektif dan mendirikan tempat mengumpulkan sampah yang terpisah untuk sampah organik dan non-organik. Selain itu melakukan konservasi sumber daya alam, yaitu warga desa dapat berkolaborasi dalam program konservasi SDA seperti penanaman pohon, pengelolaan air yang efisien. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Ya, sama-sama. Terakhir bersama saya, di sini saya bersama siapa? Saya Imam Setiono. Baik, Mas Imam, saya akan bertanya tentang pola dan faktor-faktor interaksi di desa mengenai kemudahan pemindahan dalam ruang. Apakah terdapat kendaraan umum atau angkutan lokal yang tersedia untuk memudahkan pemindahan dalam ruang di desa ini? Ada. Secara umum, memang ada beberapa pilihan transportasi umum seperti angkutan umum. Beberapa desa atau kota kecil memiliki layanan angkutan umum seperti bus atau van penumpang yang beroperasi dengan jadwal tetap. Selain itu, ada juga transportasi pedesaan tradisional seperti andong dan becak. Baik, terima kasih atas pendapat Anda. Pola pergerakan perkembangan kota yaitu 1. Gerakan penari. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gerakan penari dalam perkembangan kota, yaitu antara lain 1. Pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan raya, transportasi publik, dan infrastruktur umum lainnya keluar dari pusat kota dapat mendorong pertumbuhan keluar. Ketersediaan aksesibilitas yang meningkat dapat mempermudah pergerakan penduduk di daerah di luar kota. Yang kedua, fasilitas dan layanan. Kesediaan fasilitas dan layanan seperti perumahan terjangkau, sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan hiburan di pinggir kota cenderung menarik penduduk untuk pindah ke area tersebut. Yang ketiga, pembebasan lahan. Perkembangan kota ke arah pinggiran dapat disebabkan oleh ketersediaan lahan yang luas dan relatif murah di wilayah tersebut. Yang keempat, peraturan dan kebijakan. Kebijakan pemerintah dalam hal zonasi perkotaan, pembatasan pembangunan horizontal, atau penyesuaian tata ruang dapat mempengaruhi pola pergerakan perkembangan kota.
Yang terakhir, gaya hidup dan preferensi. Gaya hidup urban yang sibuk dan berkembangnya, permintaan dan perumahan di luar kota yang lebih tenang dan berkualitas. Pola pergerakan perkembangan kota dengan gerakan pendorong atau sentrifugal mengacu pada pola di mana faktor-faktor tertentu mendorong pertumbuhan dan gerakan penduduk dari pusat kota ke pinggiran kota atau wilayah sekitarnya. Berikut adalah penjelasan dan contoh-contohnya. Gerakan pendorong atau sentrifugal, gerakan ini mengarahkan aktivitas ekonomi dari pusat kota ke daerah-daerah di pusat kota. Faktor-faktor seperti harga tanah yang lebih terjangkau, tingkat keamanan yang lebih baik, infrastruktur yang memadai, dan kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan di pinggiran kota dapat menjadi pendorong utama pola ini. Contoh-contohnya, pembangunan perumahan yang terjangkau di pinggiran kota atau wilayah sekitar, adopsi kebijakan perkembangan infrastruktur di pinggiran kota, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan di pinggiran kota yang bersaing dengan fasilitas serupa di pusat kota. Selanjutnya, gerakan ulah-alik atau disebut dengan lateral adalah istilah yang mungkin merujuk pada pola pergerakan atau arah gerak yang berulang antara dua titik atau wilayah secara horizontal atau lateral. Gerakan ini dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti transportasi, dinamika sosial, atau bahkan geografi. Contoh-contohnya dari gerakan ulah-alik bisa termasuk 1. Transportasi antar kota. Ketika orang melakukan perjalanan bolak-balik secara teratur antara dua kota atau wilayah sepanjang suatu rute literal, seperti perjalanan harian antara tempat tinggal dan tempat kerja. Yang kedua, aktivitas perdagangan atau komersial. Ketika barang atau jasa bergerak di antara dua lokasi atau pusat komersial secara langsung. 3. Arus migrasi penduduk. Ketika penduduk berpindah bolak-balik antara dua wilayah atau kota secara berulang. 4. Pergerakan penduduk sehari-hari. Ketika penduduk melakukan perjalanan atau aktivitas harian antara tempat tinggal. Demikian yang kami dapat laporkan saat ini. Saya Aifoni Klima. Saya Nilai Kejayati. Dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali.